Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas perbedaan antara aplikasi bibit, bareksa, peluang, dan ajaib. Tanpa tunggu lama-lama, langsung saja kita bahas. Oke, pertama, aplikasi bibit. Aplikasi bibit ini merupakan aplikasi yang berfokus pada reksadana, yang dimana itu terdapat fitur kecerdasan buatan yang dapat membantu investor pemula seperti kita dalam melakukan investasi, karena mereka dapat melakukan klasifikasi resiko berdasarkan investor tersebut. Jadi ada yang sangat agresif, dia moderate, dan yang terakhir dia low atau yang konservatif. Nah, ini diatur sedemikian rupa oleh artificial intelligence atau kecerdasan buatan tersebut, sehingga kita tidak perlu bingung dan tanpa perlu pengalaman, kita tinggal terima beres. Jadi reksadana tersebut sudah mengalir seperti itu. Kemudian yang kedua, ini saya lakukan disclaimer oleh customer service-nya pada hari libur nasional, dan mereka respon dan jawabannya tidak masalah. Kemudian biaya transaksi reksadana. Nah, ini keunggulan investasi reksadana di bibit ya deh, adalah kamu terbebas dari biaya yang dikenakan seperti fee beli, fee jual, maupun fee ketika switching reksadana. Namun perlu diperhatikan bahwa jika rekening bank kamu itu berbeda dengan rekening bank penampung reksadana, maka ada biaya transfer yang dikenakan oleh bank, bukan oleh bibit. Jadi diusahakan teman-teman menggunakan rekening bank yang sama ya. Kalau saya sendiri, saya menggunakan rekening bank Jago, karena itu akan membebaskan saya dari biaya transfer dan cukup murah ya. Kalau misalkan saya harus bayar 3.500 per transaksi, dikalikan berapa transaksi, itu cukup lumayan. Kemudian berapa keunggulan berinvestasi reksadana melalui bibit? Yang pertama, investasinya dirancang khusus untuk investor pemula. Jadi kamu nggak perlu takut, karena di sini sudah ada namanya robo advisor. Dia artificial intelligence, dia akan melakukan profiling ataupun melakukan klasifikasi resiko berdasarkan preferensi kamu gitu. Jadi nggak perlu takut karena sudah ada sistem tersebut. Jadi kamu tinggal terima beres. Yang kedua, tanpa perlu milih reksadana sendiri dan tanpa ribet tadi. Karena tadi lakukan berdasarkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, maka kamu tinggal tenang saja gitu. Nggak perlu khawatir, oh ini pilih reksadana A, B, C, D, tidak perlu. Kamu tinggal mengamati sesuai dengan resiko kamu. Jika kamu kamu bisa go. Tidak, kamu bisa ubah lagi. Kemudian yang ketiga, gratis biaya transaksi atau komisi. Nah, ini yang paling penting, karena semua transaksi di reksadana di bibit sampai saat ini tidak dikenakan biaya, beli maupun jual ya. Mudah-mudahan ini selamanya seperti itu ya. Kemudian layanan support terbaik. Ini saya buktikan memang mereka support meskipun itu di hari libur nasional. Kemudian 5, metode pembayaran kekinian ya, artinya kalian bisa membayar ini menggunakan GoPay atau link aja. Sangat praktis bukan? Kemudian desainnya untuk pemula, artinya UI-nya, user interface itu sangat friendly. Kamu dapat dengan mudah memahami alur dari aplikasi tersebut. Aplikasinya stabil, bebas pajak tentu, karena keuntungan dari reksadana bukan merupakan objek pajak. Kemudian 9, investasi mulai dari Rp10.000. Kemudian cairkan dana investasi kamu kapan saja tanpa penalti, artinya kamu dapat berinvestasi tanpa komitmen. Jika kamu in case butuh dana darurat, kamu dapat mencairkan itu dengan cepat. Kemudian nomor 11, teknologinya didukung oleh riset pemenang Nobel Prize. Artinya teknologinya itu menggunakan pendekatan modern portfolio theory yang diperkenankan oleh Harry Markowitz, di mana dia mampu menjaga resiko, memaksimalkan keuntungan kamu lewat diversifikasi. Artinya, contoh seperti ini. Anggaplah kamu beli buah tomat di pasar dalam satu keranjang yang sama. Ketika perjalanan pulang, tomat tersebut jatuh berantakan. Tentu kamu tidak akan bisa menikmatinya lagi. Beda halnya ketika kamu beli tomat, terus kamu lakukan diversifikasi.
kamu klasifikasi bahwa tomat yang ukuran sedang ini di keranjang satu, ukuran besar di keranjang yang lainnya dengan kemasan yang berbeda. Tentunya ketika kamu pulang dan terjadi kecelakaan, tentu tidak semua tomat akan mengalami rusak. Artinya kamu masih bisa menikmati tomat tersebut. Simpelnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, buka rekening reksadananya instan sekali, karena ini lakukan secara online dan kamu tidak perlu ke kantor atau bibit ataupun ke bank. Oke. Apakah bibit aman? Tentu. Jadi bagaimana kalau misalkan bibit ditutup? Jadi kalau misalkan dana kalian itu tidak akan disimpan di bibit dan tidak akan disalahgunakan, tapi disimpan secara aman di bank kustodian. Artinya seandainya bibit tutup, maka uang dan reksadana kamu tetap tersimpan aman di bank kustodian dan dapat dicairkan kapan saja. Bank kustodian itu adalah bank penampung ataupun bank penitipan jasa efek ataupun harta lain, ya. Bank yang kita kenal seperti kayak Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI, DBS, Citibank, dan seterusnya. Oke, terus lisensi bibit tadi adalah oleh PT Bibit Tumbuh Bersama. Itu sudah mendapat lisensi dari OJK tanggal 6 Oktober 2017. Oke, kita lanjut ke A few moments later. ini merupakan aplikasi yang kedua yang ingin saya bahas, di mana aplikasi ini perbedaannya hanya di penambahan fitur. Kalau tadi bibit pembahasannya reksadana, maka Bareksa ini dia ada penambahan seperti fitur jual beli emas sama umroh. Kemudian tentu saja saya melakukan disclaimer, tapi customer service-nya sayangnya offline pada hari libur nasional. Kemudian untuk biayanya, nah untuk biaya ini sama seperti di bibit, alias dia tidak terkena biaya atau 0 rupiah. Dan apabila ada biaya itu merupakan biaya transfer antar bank, di mana biaya tersebut yang mengenakan adalah bank, bukanlah Bareksa. Jadi ini mirip ya seperti bibit tadi. Kemudian ada beberapa produk reksadana yang mengenakan biaya, diantaranya untuk transaksi penjualan pada produk reksadana dari PT Sinarmas Asset Management akan dikenakan fee penjualan 1% maksimal apabila diinvestasikan dilakukan kurang dari 1 tahun, dan juga terdapat biaya pembelian pada produk reksadana milik Schroder Investment sebesar 1%, seperti itu. Nah, jadi kalian gak usah beli ini ya, saya nggak menyarankan, tapi sebaiknya sih kita sebagai investor pemula agar kalau bisa kita gratis ya, minimum. Jadi pengeluaran minimum tapi hasilnya maksimum ya, seperti itu. Oke, ini adalah profil dari Bareksa yang saya ambil dari websitenya. Saya lansir dari websitenya bahwa mereka merupakan marketplace finansial terintegrasi pertama di Indonesia dan mendapat lisensi sebagai APERT, yaitu agen penjual reksadana dari OJK tahun 2016. Bareksa keunggulannya pertama aman, tentu karena sudah terlisensi oleh OJK. Kemudian mudah, lengkap, artinya dia bisa mulai berinvestasi oleh reksadana, sudah berharga hingga emas, transparan, edukatif. Apakah Bareksa aman? Ya, tentu saja. Bareksa, PT Bareksa Portal Investasi itu sudah terlisensi oleh OJK tahun 2016. Kemudian untuk produk umrohnya ini sudah terlisensi oleh masing-masing, sudah memiliki izin untuk Bareksa Emas. Dia bermitra dengan Pegadaian dan Indogold dan diawasi oleh OJK. Text later. Aplikasi yang ketiga yaitu Peluang. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang menggabungkan
berbagai macam produk investasi dalam satu aplikasi. Tentu saya melakukan disclaimer dan tidak ada jawaban pada hari libur besar nasional. Kemudian untuk produk-produknya itu adalah ada emas, indeks saham, kripto, reksadana, saham SCFT. Ini sangat beragam dan mereka fokusnya banyak. Namun, ya, sayang sekali saya tidak dapat mendapatkan rincian biaya untuk investasi reksadana di Peluang. Ini sangat disayangkan, tapi ya oke, kita lanjut. Kemudian ini merupakan biaya reksadana di Peluang untuk pasar uang dan reksadana saham campuran di Peluang. Ini merupakan biaya yang dibebankan oleh manajer investasi, bukan dari aplikasi Peluang. Kemudian ini untuk yang reksadana pendapatan tetap. Oke, keunggulannya pertama, semua dalam satu aplikasi. Aman dan terpercaya. Oke, biaya rendah, lebih cuan. Tentu saja aman. Pertama, Peluang merupakan aplikasi finansial yang dikelola dan dikembangkan oleh PT Bumi Santosa Cemerlang. Kemudian, semua transaksi emas dan mini index futures dikelola risikonya oleh PT PG Perjangka yang berlisensi dan diawasi oleh Bapepti. Kemudian semua transaksi aset kripto difasilitasi oleh PT Aset Digital Berkat atau toko kripto, dan khusus untuk program Peluang Cuan difasilitasi oleh PT Zipmex Exchange Indonesia atau Zipmex. Toko kripto dan Zipmex telah terdaftar di Bapepti sebagai pedagang fisik aset kripto. Kemudian semua transaksi reksadana difasilitasi oleh PT Sarana Santosa Sejati atau Peluang Grow yang memiliki izin usaha dari OJK. Ini merupakan lisensi ataupun yang terdaftar di Kominfo untuk PT Bumi Santosa Cemerlang. Transaksi emasnya oleh PT PG Perjangka. Kemudian semua transaksi kripto ini untuk yang toko kripto, yang ini Zipmex sudah tidak terdaftar juga di Bapepti. Kemudian untuk PT Sarana Santosa Sejati ini merupakan Peluang Grow. Oke, aplikasi yang keempat merupakan aplikasi ajaib. Saya melakukan disclaimer, apakah saya boleh menggunakan konten ini? Dan jawabannya boleh, dan ini customer service sangat support untuk libur nasional. Kemudian tentang Ajaib Group. Jadi Ajaib Group ini menaungi Ajaib Sekuritas dan Ajaib Reksadana. Jadi dia melayani untuk layanan saham dan juga reksadana yang dapat diakses secara online oleh berbagai lapisan masyarakat. Kemudian ini untuk biaya sekuritasnya. Kemudian untuk biaya reksadananya gratis. A few moments later. Apakah Ajaib aman? Tentu. Untuk reksadananya ini sudah terlisensi oleh OJK dengan PT Takjub Teknologi Indonesia tanggal 30 Oktober 2018. Kemudian untuk sahamnya itu oleh PT Ajaib Sekuritas Asia. Ini sudah terdaftar di IDX. Oke. Mungkin sekian ya untuk perbandingan mengenai aplikasi-aplikasi yang sedang ngetren ataupun kekinian saat ini. Ada quote yang menarik yang ingin saya sampaikan, yaitu memilih investasi seperti seorang pelatih dalam menentukan kekuatan tim. Itu apakah dia full attack, defense, ataupun balance. Jadi ibaratkan kita melakukan investasi itu kita sebagai seorang pelatih
yang menentukan kekuatan tim kita. Setiap individu pemain di dalam tim itu memiliki keunikan mereka masing-masing. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu untuk kemenangan tim, ya. Ibaratkan portofolio itu sebagai sebuah individu atau pemain dalam sebuah tim bola, maka setiap portofolio itu harus memaksimalkan keuntungan kita ataupun capital gain dan meminimumkan resiko kita. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.